Polres Lampung Selatan berhasil menangkap seorang pelaku pembunuhan karena sebuah tes kehamilan. Babin Kaptimas Polres Majene membantu masyarakat yang kesulitan menyeberangi sungai yang meluap di Dusun Makula, Sulawesi Barat. Seorang anak tewas akibat balita tergelincir di solokan dan hanyut tercebur terbawa banjir di Jalan Babatan 2, Wiyung, Surabaya, Jawa Timur. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Faisal Ridho, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Di informasi pertama, pemirsa, karena sebuah tes kehamilan, Polres Lampung Selatan berhasil menangkap seorang pelaku pembunuhan dalam rangka cipta kondisi aman dan damai. Pelaku dijemput tanpa perlawanan di rumahnya beserta sejumlah barang bukti. Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Yusrin mengatakan korban seorang perempuan berinisial S, 44 tahun, ditemukan tewas dengan luka serius di bagian kepala. Yang ditemukan tak bernyawa di rumah kontrakannya di Dusun Kalirejo, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Bermula dari warga yang melaporkan ke Babin Kaptimas adanya warga yang meninggal dunia karena terjatuh dari tangga. Namun setelah dilakukan serangkaian penyelidikan intensif melalui petunjuk dari gambar hasil tes kehamilan korban yang dikirimkan kepada pelaku, penyidik menetapkan Cahyo 45 tahun sebagai dalang kematian korban. Saat diinterogasi, Cahyo akhirnya mengakui perbuatannya dan menunjukkan lokasi tempat ia membuang barang bukti berupa kapak yang digunakan dalam eksekusi keji tersebut. Atau modus operandinya, jadi si tersangka ini sebelumnya sudah mengenal dengan korban. Korbannya inisialnya Su ST, ya, inisialnya ST yang menjalin hubungan asmara, ya, kenal beberapa 9 bulan yang lalu, melakukan hubungan layaknya suami istri beberapa kali, ya, dan kemudian ternyata si korban ini hamil, ya, mengirimkanlah ada hasil speknya ke handphonenya si tersangka. Nah, dari situlah kita juga mulai menganalisa si tersangka ini. Memang awalnya kita agak ini juga, siapa orang terakhir yang bertemu dengan. Seorang pria asal Kelurahan Kangenan, Kecamatan Kota Pamekasan menjadi korban pembacokan pada Selasa lalu. Hasil penyelidikan sementara kasus ini dipicu persoalan asmara. Kapolres Pamekasan AKBP Jazuli Dani Iriawan melalui Kasih Humas AKP Sri Sugiarto membenarkan bahwa ada tindak pidana penganiayaan di lokasi tersebut. Usai mendapat laporan, Kapolsek dan anggota segera melakukan olah TKP, mengumpulkan bukti dan mencari keterangan saksi. Sementara korban luka-luka oleh beberapa saksi telah dilarikan ke RSUD Pamekasan. Menurut Kasih Humas, korban bernama M. Fajar Sidik mendapat luka bacokan senjata tajam di lengan kiri dan di dada sebelah kiri. Setelah mendapatkan beberapa bukti dan keterangan saksi-saksi serta tidak sampai 24 jam, Polres Pamekasan berhasil menangkap pelaku di Jalan Ghazali, Pamekasan.
Pelaku diketahui berinisial MH. Polres Pamekasan saat ini masih mendalami motif pelaku. Karena petunjuk dari keterangan saksi dan bukti-bukti, Satreskrim Polres Pamekasan dapat menangkap pelaku. Sekarang pelaku ada di Polres, diamankan di Polres Pamekasan. Jadi untuk kronologinya, ini pelaku menggedor-gedor pagar dari korban. Kemudian korban keluar dari rumah menuju ke pagar. Nah, ketika pagar ini dibuka, langsung disambut oleh dengan senjata tajam oleh pelaku. Kemudian korban melarikan diri masuk ke rumah, mengunci rumahnya, khawatir dikejar oleh pelaku. Ternyata tidak, pelaku pergi juga, ya, menurut keterangan saksi, dan akhirnya setelah beberapa waktu melarikan diri dapat ditangkap oleh Satreskrim Polres Pamekasan. Aparat Polda Riau berhasil mengungkap peredaran narkoba kelas kakap. Kali ini tim Subdit 1 Direktorat Reserse Narkotika dan Obat-obatan Terlarang Polda Riau menyita sabu-sabu seberat 2,6 kg, pil ekstasi sebanyak 483 butir, dan pil Happy Five sebanyak 6.000 butir. Diduga barang haram ini akan diedarkan pada perayaan malam tahun baru. Dalam rilisnya pada Senin lalu, Direktur Direktorat Narkoba Polda Riau Kombes Pol Manang Sobeti menyebutkan barang bukti narkoba ini diamankan dari 2 tersangka saat penggerebekan di Pekanbaru. 2 tersangka ini berinisial R dan A. Kombes Manang Sobeti mengatakan tempat tinggal para tersangka telah diubah menjadi gudang penyimpanan narkoba. Saat ini pihaknya masih terus melakukan penyelidikan lebih lanjut guna mengetahui asal barang, serta indikasi keterkaitan dengan jaringan narkoba internasional. Terkait kasus ini, penyidik Ditres Narkoba Polda Riau menjerat kedua tersangka dengan pasal tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati. Oke, apa ya, freelance, maksudnya barang-barang ini rencananya akan diedarkan pada malam tahun baru, ya. Kemudian dari hasil penyelidikan kami berhasil membongkar 2 TKP. Dari masing-masing TKP ditemukan barang bukti yang cukup besar. Nah, kalau dari barang buktinya lengkap, ada sabu, ada ekstasi, ada Happy Five. Untuk sabunya beratnya 2,6 kilo, kemudian Happy Five kurang lebih 6.000 butir. Untuk ekstasi ada 480 butir. Nah, semuanya ini akan diedarkan oleh para tersangka di tahun baru nanti. Peran tersangka ini kedudukannya mereka gudang dan sekaligus yang mengedarkan, ya. Jadi kalau ada yang pesan, nanti ada bagian kurirnya yang mengambil barang dan mengantarkan barang ke pemesan yang sudah memesan kepada mereka. saling mengenal Pak Den? Ya, mereka ini berdua teman. Dan barang ini ada di 2 TKP, ya, dua-duanya tempat masing-masing kos-kosan mereka ini. Untuk pasal yang diterapkan 114, untuk 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati, pidana penjara seumur hidup atau. Dalam menghadapi cuaca ekstrim di beberapa wilayah, hendaknya masyarakat harus tetap waspada. Di Jalan Babatan 2, Wiyung, Surabaya, Jawa Timur, seorang anak tewas akibat balita tergelincir di selokan dan hanyut tercebur terbawa banjir. Rizky Alita yang hanyut terbawa banjir di selokan Babatan RT 5 RW 2 Babatan Wiyung, Surabaya selama ini tinggal bersama budenya di Indekos Jalan Babatan 2 Wiyung, Surabaya. Kedua orang tua korban, Mustainah dan Salim, berada di Malaysia. Kejadian tenggelamnya korban berawal saat korban bermain hujan di gang sekitar tempat tinggal bersama kakaknya inisial A 6 tahun dan temannya D 5 tahun. Saat bermain, korban tanpa pengawasan dari pengasuh, kemudian korban berjalan mendekati selokan dan tercebur hanyut terbawa banjir. Petugas kepolisian bersama BPBD, Basarnas, dan warga sudah melakukan pencarian. Pencarian dilakukan mulai dari penyisiran selokan sekitar lokasi awal hanyut hingga sungai sekitar perumahan Royal Residence Wiyung.
Pasca banjir bandang di wilayah Situbondo, Jawa Timur, personel Polres Situbondo Polda Jatim membantu warga membersihkan material sisa banjir yang terjadi di Desa Kendit, Kecamatan Kendit, Situbondo. Kapolres Situbondo AKBP Rezi Darmawan mengungkapkan pasca terjadi banjir bandang di wilayah Kecamatan Kendit, Polres Situbondo menerjunkan puluhan personel untuk membantu masyarakat membersihkan material lumpur sisa banjir di pemukiman warga. Bersama instansi terkait lainnya seperti TNI, BPBD, Tagana, Brimob, Dinsos, dan relawan, serta pramuka bergotong royong untuk membersihkan tumpukan pohon dan sampah yang masih menggunung di pinggir jalan untuk segera dievakuasi dengan menggunakan alat berat. Petugas gabungan menyisir sejumlah wilayah yang masih terdampak sisa lumpur usai banjir. Dan warga dihimbau untuk melaporkan ke kepolisian jika area rumahnya belum ada penanganan. Kapolres Situbondo AKBP Rezi Darmawan mengatakan, pihak kepolisian bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Situbondo dan masyarakat untuk mempercepat proses pembersihan sehingga warga dapat segera kembali ke rumah masing-masing. Dalam rangka cipta kondisi aman dan damai, aksi heroik ditunjukkan oleh Babin Kaptimas Polres Majene Desa Ulumanda, Bribtu Nur Alam saat membantu masyarakat yang kesulitan menyeberangi sungai yang meluap di Dusun Makula, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, Sulbar. Curah hujan tinggi yang mengguyur kawasan tersebut menyebabkan sungai meluap dan arusnya menjadi deras, sehingga membahayakan warga yang hendak menyeberang. Dengan penuh keberanian, Bribtu Nur Alam turun langsung ke lokasi banjir untuk membantu warga terutama anak-anak dan ibu-ibu agar bisa menyeberangi sungai dengan aman. Tindakan tersebut mendapat apresiasi dari masyarakat yang merasa sangat terbantu dalam situasi darurat. Warga tidak memiliki pilihan lain selain menyeberangi sungai untuk menjalankan aktivitas sehari-hari karena sungai tersebut satu-satunya akses bagi warga setempat. Selain membantu, Bribtu Nur Alam juga menghimbau warga untuk tidak memaksakan diri menyeberangi sungai jika kondisi air terlalu berbahaya dan segera melapor ke pihak berwenang jika terjadi situasi darurat. Sebagai seorang Babin Kaptimas, Bribtu Nur Alam menunjukkan pengabdiannya kepada masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah terpencil yang sering terdampak bencana alam. Polres Metro Jakarta Barat bersama 3 pilar Jakarta Barat melaksanakan apel gelar pasukan dalam rangka Operasi Lilin Jaya 2024. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.